Shalom, selamat datang dalam program Yesus Sahabatku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus tetap menjadi sahabat terbaik bagi kita semua. Amin. Shalom Ibu Dorka. Ya, shalom, Ya. shalom semuanya. Iya, Bu, banyak sekali Bu dalam kekristenan tuh ada ayat katanya aliran ini, aliran itu bagaimana ya Bu? Kamu ikut bingung nggak? Kadang-kadang ada bingungnya kalau cerita Iya. yang ini bilang Ini begini, begini. yang itu begini. Oh, yang benar yang ini gitu ya. Iya, Bu. Itu aduh sudah terjadi karena kemudian ada aliran ini, aliran itu, apalagi mulai terbentuk organisasi model seperti ini, style seperti Iya. ini dan sebagainya. Sebetulnya kita tidak perlu berprinsip seperti itu karena memang dari dulu itu sudah ada Faber. Iya, Bu. Seperti di orang-orang Korintus sampai Paulus itu harus mengingatkan, "Yo, jangan kamu berkata, aku golongan Apolos, aku golongan Paulus." No. Itu kalau engkau mengatakan atau merasa aku aliran ini, aliran itu, aku golongan ini, golongan itu, aku pengikut hamba Tuhan ini, pengikut hamba Tuhan itu, aku jenis gereja ini, aku jenis gereja itu namanya kamu dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat yang keempat. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Yo, mau dibilang manusia duniawi? Iya. Atau mau Manusia dibilang rohani. manusia rohani? Kalau mau menjadi manusia duniawi, aduh sayang dibaptis sudah berapa kali? Ada yang 3-4 kali. Ya sayang, ada yang sudah ikut gereja yang riuh rendah tapi tetap menjadi manusia duniawi hanya karena apa? Merasa golongan ini, golongan ini. Karena itu kecenderungannya akan berpikir dan berprinsip golonganku yang paling benar, yang lain salah semua. Sehingga ketika ada seseorang dipakai Tuhan di golongan bukan golongan dia, tidak mau dengar, tidak mau percaya. Padahal disampaikan sama-sama firman Allah. Dan itu mendatangkan kesombongan rohani. Padahal firman Tuhan dalam 1 Korintus 3 ayat yang kelima adalah, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan diberikan Tuhan kepadanya. Nah, apakah Apolos, apakah Paulus? Mereka pelayan-pelayan Tuhan yang masing-masing nih, baik Apolos, Paulus, itu mereka membuat orang banyak percaya, tapi masing-masing menerima atau mengajarkan atau memberikan, melayani menurut jalan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Masing-masing ada spesialisasinya. Masing-masing itu ada hal-hal yang khusus. Ada yang jadi pengajar seperti jawatan ya. Ada yang jadi gembala, ada yang jadi penginjil, ada yang jadi nabi. Tentu kalau ketika mereka berkhotbah atau menyampaikan kebenaran firman, tentu style juga bisa berbeda, isi maknanya berbeda. Tapi ingat, semua diambil dari firman Tuhan. Apa yang harus kita perdebatkan lagi? Apakah hamba Tuhan A? Siapakah hamba Tuhan B? Firman Tuhan menjawab, mereka hanya alat-alat di tangan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan menjadi berkat, membangun, mendukung, mensupport, mengajar, mencerahkan, membimbing kita sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka ini. Tapi masing-masing di hadapan Tuhan kerja di ladang Tuhan. Nah, sering beberapa hamba Tuhan yang menamakan diri, ya aku kan Apolos, aku kan Paulus, aku kan ini, aku kan itu. Mungkin namanya udah sesuai firman seperti Daniel, Dorcas gitu. Tapi bukan berarti kita merasa lebih dari yang lain. Asal prinsip dan dasar kita itu adalah firman Tuhan dan kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya ini firman juga berkata, Paulus dan Apolos itu siapa sih? Mereka akan dipakai Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan ada yang menanam, ada yang menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, orang Kristen C, orang Kristen D itu bisa
menjadi penanam, bisa juga penabur, bisa juga penyiram. Iya. Tapi kalau nggak ada pertumbuhan, numbuh nggak? Nggak. Nah, yang memberi pertumbuhan siapa? Allah. Allah. Jadi ayat 8, bagi yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Perhatikan ya, jemaat Allah, umat Allah maupun hamba-hamba Tuhan. Tolong perhatikan yang ini. Yang menanam, yang menyiram adalah sama. Jadi jangan menjadi fanatisme seorang hamba Tuhan sampai engkau mendudukan dia atau saudara seiman yang lain melebihi kedudukan Tuhan dalam hatimu. Nomor 1 yang duduk bertata harus Yesus jadi raja sebagai pemilik hidupmu. Nomor 2 adalah firman-Nya. Itu yang terpenting. Dan tidak kalah perannya adalah kita harus dipimpin Roh Kudus jadi kita mengerti. Tapi semuanya harus kita hargai, kita hormati sebagai pelayan Tuhan. Karena dalam kitab Ibrani juga mengatakan bahwa mari kita menghormati pelayan Tuhan. Siapa gembalamu, siapa pemimpin rohanimu, ya hormati, hargai dia. Contoh imannya benar di mata Tuhan. Dan lihat buahnya, karena pohon dikenal dari buahnya. Jadi kita tidak salah memandang, salah persepsi, atau menjadi seorang Kristen individualis, menjadi satu golongan saja. Ingat, kita satu tubuh Kristus. Ya. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi mulut, ada yang jadi mata. Makanya jawatan dalam pelayanan ada 5 gitu. Masing-masing akan dipakai oleh Tuhan menurut fungsinya dan jawatannya dan stylenya, gaya yang menurut jawatannya. Untuk apa? Semua untuk membangun tubuh Kristus. Tapi memang kita tidak sangkali dari sekian banyak orang yang kita hargai, kita hormati, kita terima pengajaran firman yang benar, ya, bukan yang salah. Saya berbicara mengajar yang benar. Itu adalah bisa menjadi bapak rohani kita, ibu rohani kita, kakak rohani kita, karena dia yang paling banyak ambil bagian atau punya andil dalam pertumbuhan kita bersama dengan Allah. Dari mulai bayi, lahir, kemudian kanak-kanak, kemudian ABG, kemudian remaja, kemudian dewasa, dan akhirnya matang sampai engkau bisa menghasilkan buah, dan buahnya buah yang baik, dan buah itu bisa dinikmati banyak orang. Tidak dipungkiri engkau bisa punya satu bapak rohani, satu ibu rohani, atau satu kakak rohani yang memang punya peran dan andil yang terbesar dalam kehidupanmu. Tapi tanpa pengecualian menghilangkan yang aku aliran ini, aliran itu. Yang terpenting lagi, karena Allah yang memberi pertumbuhan di atas segala-galanya, dia adalah senternya, dia adalah pusatnya. Kemudian yang penting lagi, yang kedua, jangan lupakan peran pribadi Roh Kudus di sini. Like our mother, yang menghibur, memimpin, menolong, membimbing kita kepada kebenaran. Nah, itu harus kita ikuti. Jangan mengikuti pikiranmu sendiri, omongan orang, cara berpikir orang, apalagi orangnya orang duniawi, atau logika Anda sendiri. Tapi izinkan Roh Kudus yang berperan dalam hidupmu. Ini pasti akan membuat engkau juga berpikir yang benar, seperti memandang setiap orang-orang di dalam Tuhan perlu kita hargai, kita hormati, tanpa kita pecah belah dengan persepsi yang salah tadi. Nah, kemudian ayat berikutnya, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Masing-masing ada bagiannya sendiri kok. Ini juga bagi yang penanam, penyiram, penabur. Jangan merasa iri dengan yang, oh itu dia cuma nyiram, padahal yang memulai dia saya loh. Kok sekarang dia kayaknya lebih banyak diberkati, lebih banyak diikutin orang. Ya kamu lebih banyak berkarya dong untuk ladang Tuhan dan untuk menaburkan benih ilahi gitu kan. Nggak usah menjadi perlombaan
yang negatif. Perumahan iman benar, tapi yang negatif ini jadi seperti persaingan yang tidak sehat ya. Ya itu tidak benar juga gitu. Mari kita kerjakan menjadi baik, lebih baik, sangat baik dan amat sangat luar biasa baiknya. Semakin berkenan di hati Tuhan. Nah, jadi kita akan menerima upahnya dalam hal segala sesuatu. Karena ayat 9, kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Kita semua kawan sekerja Allah. Kita semua adalah bangunan Allah. Ladang Allah, kawan sekerja Allah, bangunan Allah. Itu sebabnya saya sampaikan di program Yesus Sahabatku ini, mari anak-anak Allah, baik yang sudah berbicara di podium maupun baru face to face atau dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita benar-benar bukan hanya belajar dari apa kata orang, apa kata hamba Tuhan, tapi kita juga belajar di Roh Kudus secara pribadi, walaupun tanpa menyampaikan kita bisa mendapat berkat dari pengajaran orang lain yang hidup dalam firman dan pimpinan Roh Kudus. Makanya yang kita terima adalah bagaimana pengajarannya dan bagaimana buah kehidupannya. Dan kemudian kita harus mau belajar dan diajar oleh Roh Kudus sendiri. Dia akan membukakan setiap rahasia kerajaan Allah. Dan yang ketiga, rendah hati untuk melalui Roh Kudus dan firman-Nya itu kita belajar secara real. Kita mengalami prakteknya firman Tuhan dan kuasa Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Nah, kita pasti akan berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Satu hal lagi saya tambahkan juga, mari ketika kita menyampaikan kebenaran firman, apapun status kita sebagai anak-anak Allah, itu kita sampaikan firman benar-benar dari pewahyuan Roh Kudus, jadi bukan interpretasi manusia, sehingga tidak salah menabur, tidak salah menyiram, tidak salah menanam, sehingga buahnya kalau kita tabur buah mangga, hasilnya buahnya mangga. Kita tabur buah jeruk, buahnya jeruk. Kita tabur buah anggur, kita tanam buah anggur, ya buahnya adalah anggur. Jadi jangan kita asal saja untuk memberitakan kebenaran firman tanpa kita sungguh-sungguh menggali dengan dipimpin Roh Kudusnya, kita mendapat pewahyuan rahasia kerajaan Allah yang sesungguhnya. Haleluya, amin. Yuk kita berdoa, Febe. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur bahwa Engkau ada lebih dari segala-galanya. Kami menyiram, menabur, menanam, tapi Engkau Allah yang memberi pertumbuhan. Dan kami adalah satu tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, tidak ada golongan Apolos, tidak ada golongan Paulus. Semua adalah anak-anak kerajaan Allah, golongan Yesus Kristus yang hidup dalam firman dan pimpinan Roh Kudusnya. Kami adalah satu karena diikat oleh kasih Yesus, dan kami sama menjadi orang-orang yang sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan kirim masalah atau pergumulan Anda kepada kami di WhatsApp nomor 089563289989. Firman Allah akan menjawab dan dukungan doa dari kami akan terus untuk Anda, dan rahasia identitas Anda pasti kami rahasiakan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.